Recording in progress. Yeah. Okay, so the first question is regarding the Uposatha Sila. Uh, Yesterday it is mentioned that the Uposatha Sila can be taken on evening or yeah, whichever time. Right? So how about if someone already had dinner, after that he would like to take an egg reset? Uh, yeah. Yeah, can better than nothing. Better than nothing. After taking dinner, also can take 8%. And that I no need to sleep with the other. Sleep alone. This is better. Ya, ya. Pertanyaannya terkait keposatan sila ya, 8 sila. Jadi kan kemarin dikatakan bahwa sila itu boleh diambil, 8 sila boleh diambil sore atau kapanpun gitu kan. Jadi kalau misalkan seseorang udah makan malam ya, setelah itu baru ngambil 8 sila, apakah boleh? Ya. Kita bilang boleh. Yang lebih bagus daripada nggak ada sama sekali. Jadi setelah makan malam, kemudian dia kan ambil 8 sila ya. Setelah ambil 8 sila, ya malamnya saya jangan tidur dengan suami istri gitu ya. Tidur sendiri aja. And then after taking egg precept, do we have to take again 5 precept in the next morning? This taking the 8% time, you have to decide. No, I take the preset one day or the whole life. Some people they take for the whole life. No, and that I no need to take every day. No need to take every day. At that the sila is broken at the time. At that time only take again. Sila not broken, no need to take again. No, because he has wish the whole life. Some people only one day only they decide. At that time, automatically, next morning, change to the 5% automatically. Ya, jadi tadi pertanyaannya, apakah setelah mengambil 8 sila, besok paginya perlu mengambil kembali 5 sila? Saya udah bilang, sebenarnya tergantung niat Anda. Ketika Anda mengambil 8 sila ya, apakah Anda berniat mengambil 8 sila selama 1 hari gitu ya, atau bahkan mengambil untuk seumur hidup. Jadi ada beberapa orang yang mengambil atas sila untuk seumur hidup ya. Jadi sekali mereka mengambil seperti itu, maka selama silanya tidak ada yang rusak, mereka nggak perlu ambil kembali. Like Sally Sila. Sally they take the permanent the whole life. So Sally no need to take every day. So sometimes Sila broken at the time only take. Normally Sally they take the 1 week 1 time only that. 1 week 1 time only. This also to back up only. No need to take every day. Ya, selama tidak ada sila yang rusak, ya sekali diambil itu udah nggak masalah gitu, nggak usah diambil ulang-ulang juga. Yang tergantung tekadnya ya. Seperti saya lay kan mereka mengambil sila itu 10 sila untuk secara permanen gitu kan, seumur hidup. Jadi sebenarnya kalau saya lay tidak ada sila yang rusak, itu nggak usah ambil sila lagi. Cuman biasanya setiap minggu, jadi seminggu sekali aja saya ambil silanya ya. Itu pun sebenarnya hanya sebagai backup saja, jaga-jaga aja gitu. So among the preset meaning some people they take 5%, some 8%, some 10%. At the time, undertaking time, we cite one by one.
Panadipata Viramani Sikhapadang Samadhiyami Adina Dana Viramani Sikhapadang Samadhiyami. So they undertake one by one. At that time, one rules broken, only broken, not all. No. But sometimes they take sila in the short form like that. Hambande, Kisaranasa, Pencha Sila, Samadhiyami, like that. Only one sentence only. No, I undertake 5 precepts together with that Prophet Jan like that. At that time, one precept broken, all broken. Mm. Ya. Ya, jadi yang tadi dulu ya. Jadi kalau Anda mengambil silanya, misalkan bertekad hanya untuk 1 hari, maka setelah 1 hari itu, besok paginya ketika matahari terbit, Anda otomatis langsung jadi 5 sila kembali gitu. Ya, jadi tidak mengambil kembali 5 sila juga nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu setelah 8 sila sehari itu, maka otomatis akan balik ke 5 sila ya, bukan gada sila. Nah, kemudian di sini sila itu kan ada yang mengambil 5 sila, 8 sila, 9 sila, 10 sila gitu ya. Jadi cara pengambilannya ini juga ada 2 macam ya. Ada yang mengambil sila satu persatu. Seperti yang biasa kita lakukan itu jenis yang satu persatu. Jadi kita membacakan Panatipata, Wiramani, Sikapadang, Samadhyami, Sita Adinadana, Wiramani kan satu persatu ya. Kalau pengambilan seperti ini, maka ada salah satu sila yang rusak, cuman sila yang itu yang rusak. Sisanya misalkan kita ngambil 8 sila, kemudian ternyata kita makan malam misalkan. Maka hanya sila ke-6 yang rusak. Kita masih punya 7 sila lagi. Ya, jadi nggak semuanya rusak. Nah, sedangkan kalau ada juga variasi yang lain gitu ya, kayak ahang bante, tisaramena, saha, pancasilang, sama diami gitu ya. Nggak ada baca panatipata dan sebagainya. Udah itu doang satu kalimat itu. Jadi maksudnya di sini dia mengatakan Bante apa dia meminta permohonan 5 sila dan untuk mengambil perlindungan Tisarana gitu. Cuma sampai di situ ya. Nah, ini artinya dia mengambil 5 sila itu semuanya sekaligus. Kalau ada salah satu sila yang rusak, maka 5-5-nya rusak. Okay, next question. Itu tentang sila. Kemudian tentang anapanasati ya. So, saya tahu how to practice anapanasati by observing the whole breath. You know, how to practice the whole breath. The whole breath meaning is the whole breathing in, breathing out without wandering mind. Without wandering mind, after that you know that the whole breath. So at the touching point, breathing in beginning to the end, only one place only. After that, little bit gap. After that, breathing out coming, beginning to the end. You continuously know it. This is called the whole breath without wandering mind. Sometimes wandering mind can, after that you know the other object. No, after that not the whole breath. No. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara melatih anapanasati di tahapan memperhatikan keseluruhan nafas ya. Jadi di sini yang disebut sebagai memperhatikan keseluruhan nafas adalah memperhatikan keseluruhan nafas masuk dan keseluruhan nafas keluar. Jadi tanpa ada jeda ya, maksudnya tanpa ada diselingi oleh pikiran yang mengembara. Nah, jadi Anda mulai memperhatikan ketika mulai dari nafas yang masuk sampai selesai ya. Itu biasanya ada jeda sedikit, habis itu baru mulai nafasnya keluar sampai selesai gitu ya. Nah, selama proses itu ya, jika Anda tetap memperhatikan nafas tanpa ada jeda, pikirannya tidak mengambil objek lain sama sekali gitu ya, tidak mengambil
pikirannya itu tetap di nafas, tidak pergi kemana-mana, itu merupakan memperhatikan keseluruhan nafas namanya. Ya, oke, selesai. Next question, Shadow. If the Anapanasati, by practicing Anapanasati, and then this person have the lower jaw, this lower jaw become tense. And, so how is the solution for that? So he changed the object? Yeah, better because something wrong, practicing wrong because this tension like that. At that time, the metta bhavana better. Or external image, external object, your friend or your teacher, you should send metta, no? Maybe more than 10 minutes, no? Sometimes half hour also better. After that, only try again anapana, no? Ya, jadi pertanyaannya, jika ketika memperhatikan objek nafas, kemudian terdapat ketegangan di rahang, ya, apa solusinya? Apakah perlu ganti objek? Kata Sedo, ya, sebaiknya ganti objek ya, karena kapanpun meditasi itu maksudnya bisa menghasilkan rasa tegang gitu ya, itu berarti ada yang salah di cara berlatihnya ya. Jadi pada saat itu perhatiannya yang salah ya, maka sebaiknya ya ganti objek dulu ke meditasi yang objeknya eksternal, contohnya seperti meta gitu ya. Nah, jadi dia bisa coba meditasi meta dulu selama uh, 10 menit atau setengah jam gitu ya. Setelah udah normal baru balik lagi ke anapana. Okay. So, next question, Sedo. At the time, this yogi practiced the white kasina. Then lights appear from the uh, from the top, from the side, or from one point. Is this condition is correct or not? So, is the condition like this correct or not? Yeah, like appear. Yeah. Yeah, correct. Correct. Because but more pay attention the meditation object, not the light. In this case, Yeah, the more white casino. yeah, white pay attention the white casino object, not the light at the time. Jadi pertanyaannya ketika berlatih kasina putih ya, saat meditasi itu ada cahaya dari atas atau dari samping yang atau dari satu titik gitu ya. Apakah kondisi meditasi ini sudah benar ya? Ya kata Shadow, ya itu benar karena memang medi itu kadang bisa keluar cahaya ya. Tapi walaupun cahaya itu muncul, tetap perhatikan ke objek meditasinya. Jangan memperhatikan cahayanya ya. Kalau dalam kasus kasina putih, maka tetap perhatikan warna putihnya ya. Cepat banget ya. Last question maybe sir. Uh, oh. Can a meditator attain or reach these three states, the upachara samadhi, khanika samadhi, and sama samadhi or apana samadhi maybe? Yeah. Can a meditator attain upachara samadhi, khanika samadhi, and apana samadhi or sama samadhi? Question is what? Yeah, the question is, can a meditator reach upachara samadhi, khanika samadhi, and sama samadhi? Yeah. Depend on the meditation subject, possible. Like full element meditation, Buddha Nusati, no, can get the Khanika Samadhi
and Sati Supachara Upachara Samadhi, no real Upachara Samadhi. No? Some meditation like Anapana and Kasina and Asubha can get the jhana. So this is called Apana Samadhi. No? This jhana Samadhi, Apana Samadhi has a Upachara Samadhi also. Upachara meaning is a neighborhood Samadhi. No? If there is a jhana, and there is a neighbor automatically. No? But some meditation cannot get jhana, at the time not real neighborhood meditation Samadhi. Not real Upachara Samadhi. But metaphorically we call the Upachara Samadhi. No? Like for element meditation, Buddhanusati. Really is this called Khanika Samadhi. No? Jadi pertanyaannya, apakah seorang meditator bisa mencapai tiga kondisi ya, upacara samadhi, khanika samadhi, dan apana samadhi? Oke. Jadi ada beberapa tergantung objek meditasinya ya kata saya. Ada objek meditasi yang bisa mencapai jhana atau disebut sebagai apana samadhi, konsentrasi yang tercerapnya artinya. Nah, seperti anapanasati ya, atau meditasi objek kasina atau meditasi asubha ya, itu bisa mencapai jhana, bisa mencapai apana samadhi ya, atau konsentrasi yang tercerap. Dan sebelum mencapai konsentrasi yang mencerap itu juga dia mencapai yang namanya upacara samadhi atau konsentrasi menjelang ya, konsentrasi jelang. Di sini upacara samadhi ini artinya juga adalah konsentrasi berdekatan atau tetangga ya. Nah, kenapa disebut tetangga? Karena dia adalah tetangga dekat dari jhana. Ya, jadi ada jhana, ada juga tetangganya jhana ini disebut upacara samadhi ya. Nah, kadangkala ada objek meditasi yang tidak bisa mencapai jhana. Contohnya seperti meditasi 4 unsur atau meditasi Buddhanusati, itu nggak bisa capai jhana. Ya. Tapi dikatakan mereka bisa mencapai upacara samadhi. Sebenarnya di sini upacara samadhi juga bukan upacara samadhi yang sebenar, bukan upacara samadhi yang sesungguhnya. Ya, karena upacara samadhi itu kan tadi dia adalah tetangganya jhana. Kalau tidak bisa mencapai jhana, artinya nggak ada tetangganya juga gitu. Jadi di sini upacara samadhi ini adalah secara metafor, ya, secara perumpamaan, ya, karena state-nya itu mendekati seperti upacara samadhi. Tapi kalau mau dikatakan sebenarnya itu adalah jenis yang khanika samadhi. Khanika samadhi ini maksudnya adalah konsentrasi momentary gitu ya, saat ke saat gitu. Ini contohnya tadi adalah meditasi 4 unsur, meditasi Buddhanusati seperti itu. So what are the practical sign or practical characteristic that we can able to distinguish this in the meditation time? How can we differentiate between whether this is apana samadhi or upacara samadhi or khanika samadhi? Apana Samadhi is sometimes we need the Pratibhaga Nimitta. Among the 40 meditation subjects, no? 30 meditation subjects can get the jhana, 30. No? Among the 32 meditation subjects have the Pratibhaga Nimitta. The 22 is 10 Asubha, no? 10 Kasina, no? And Anapanasati, no? And Kayagata Sati, 32 parts of body. The 22 meditation subject has Anapana Pratibhaga Nimitta. When Pratibhaga Nimitta, like Anapana Pratibhaga Nimitta, at that time surely he already reached to the
Upachara Samadhi or Jhana Samadhi, Apana Samadhi. Oke. Jadi ya tadi pertanyaannya apa ciri-ciri dari masing-masing samadhi secara praktis gitu ya. Saya tambahkan pertanyaannya apa, maksudnya bagaimana cara kita tahu ya, bagaimana cara kita membedakan ketika bermeditasi ini adalah konsentrasi uh, momentary atau konsentrasi menjelang atau konsentrasi yang tercerap gitu ya. Saya bilang pertama-tama tergantung dari nimitanya. Jadi di antara 40 objek, 40 subjek meditasi ya, 30 itu bisa mencapai yang disebut sebagai patibhaga nimitta atau pertanda padanannya. Jadi ya, tapi di antara 30 ini 22 bisa mencapai konsentrasi tercerap atau apana samadhi ya. 22 ini apa aja? Yaitu 10 objek asubha, kemudian 10 kasina, 1 objek anapanasati dan 1 objek kayagata sati ya, 32 bagian tubuh. Nah, ini bisa mencapai jana dan mereka juga punya patibhaga nimitta. Di sini ketika seorang meditator ketika mereka sudah mampu untuk melihat patibhaga nimitta ya, ketika udah muncul pertanda konsentrasi padanan ini, maka itu sudah minimal di tahapan upacara samadhi atau konsentrasi jelang, atau bisa juga mencapai konsentrasi apana samadhi juga ya dari patibhaga nimitta. Upachara Samadhi time only 7 jhana only. No? After that, Bhavanka thought process, no? Bhavanka mind, and sometimes take the other object also. Sometimes hearing sound also. No? So at the time, not yet reach Apana Javana, not yet Jhana. When reach Jhana, at the time, this Javana are not 7, many Javana continuously. No? Sometimes 10 minutes, sometimes 20 minutes, sometimes half hour, continuously like that. No? No? So jhana is a first time only, one time only, but second time, third time, there are many jhana continuous like that. No? At that time, during jhana time, you not hearing any voice also. Sometimes you hear voice, at the time not yet jhana yet. Sometimes you know other object, at the time also not yet jhana. At that time can differentiate. I know yet ate jhana or ate jhana like that. Ya, kemudian cara membedakan antara upacara samadhi dan apana samadhi ya. Di sini upacara samadhi ya kita bisa lihat dari diagram yang ada bulat-bulatannya yang ada warna merah itu juga. Jadi setelah yang warna merah kan ada 7 lingkaran ya. 7 lingkaran ini adalah jawana, momen impuls ya, kesadaran impuls. Jadi ketika upacara samadhi, impulsnya itu dalam satu proses kognitif, dalam satu proses untuk kemunculan kesadaran, impulsnya cuma 7 kali dia muncul. Setelah itu ya dia bisa balik ke bawangga gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi ketika di dalam 7 ini mereka semua mengambil patibhaga nimitta ya. Nah, tapi setelah dia ke bawangga dan sebagainya, ketika muncul proses kognitif lain lagi, dia masih bisa mengambil objek lain seperti suara atau objek-objek pikiran dan sebagainya ya. Nah, kalau dia pada saat itu sudah melihat secara praktisnya bahasa simpelnya, kalau dia udah muncul patibhaga nimitta tapi masih bisa dengar suara atau pikirannya masih bisa ke objek lain, maka itu masih di tahapan upacara samadhi. Ya. Nah, kalau sudah mencapai apana samadhi, biasanya jawabannya itu memang awal-awalnya dia masih mengambil patibhaga nimitta ini, kemudian dia akan muncul jawana yang terus-menerus gitu. Dia tidak putus, tidak balik ke bawangga dulu. Jawananya berlangsung terus bisa sampai
ribuan, jutaan, bahkan ya miliaran kali ya. Nah, proses seperti inilah yang disebut sebagai jana. Jadi ketika berada di dalam jana, di dalam keadaan impulsnya ini tak terputus, maka seseorang itu nggak bisa mendengar apa-apa, pikirannya nggak bisa ke yang lain lagi, ya dia pikirannya itu sepanjang itu hanya mengambil Patibhaga Nimitta sebagai objeknya. Kalau pada keadaan seperti itu ya, maka itu yang disebut sebagai apana samadhi atau keadaan tercerap. Ya. Hmm. And how to differentiate my nimitta is a no Pritama nimitta or Oga nimitta or Pratibhaga nimitta. So Pritama nimitta, Oga nimitta has a color. No, but Pratibhaga nimitta time no color. No, as a crystal bright light only. No color. No. So at the time you know, and also has the power. This Pratibhaga nimitta has a power to control your mind like that. At the time your mind absorbed in the nimitta. So this is very different like that. Hmm. Kemudian bagaimana membedakan tanda konsentrasi ya, atau nimitta? Bagaimana membedakan antara ini adalah Parukama nimitta atau ini adalah Ugaha nimitta atau Patibhaga nimitta? Nah, di sini ketika berada di tahapan Ugaha nimitta, maka biasanya nimitta ini masih memiliki warna. Ya, seperti ini contohnya di Anapanasati gitu ya. Jadi masih bisa melihat warna nafas ya. Nah, ketika nimitta ini berkembang lagi menjadi Patibhaga nimitta ya, atau pertanda padanan, maka nimittanya sudah tidak berwarna gitu. Atau dia menjadi bening ya, seperti sebening kristal gitu ya, ya, atau terang gitu ya. Nah, jadi ini perbedaan yang jelas. Yang kedua, di Patibhaga nimitta itu biasanya dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran ya. Maksudnya di sini dia memiliki kemampuan untuk membuat pikiran itu tercerap ke dalam pikiran, itu jadinya selalu mengambil dia gitu, nggak mau pergi ke tempat lain. Nah, ini kekuatan dari Patibhaga nimitta. So why Arpana Jhana time, Javana without stopping many Javana possible continuously, because the Jhana factor are very powerful. You can see the so in the test, Jhana factor. So Jhana factor for first Jhana has a 5 Jhana factor. Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata, Sahita, Patama Jhana, Kusala, Chitta. So Vitaka Jhana factor, Vichara Jhana factor, Piti Jhana factor, Sukha Jhana factor, Ekagata Jhana factor. No? These 5 Jhana factor together we call Jhana. These 5 Jhana factor are very powerful at the time. No? Therefore, continuously can arise Javana. No? As long as not yet reach jhana, at the time this jhana factor are not yet powerful. No? Therefore, sometimes fall into the bhuvinga. Mind falling into the bhuvinga. No? So for example, very young the boy, a child, he's trying to stand, but he are not yet powerful. Always fall down to the floor again and again. No, baby. He trying to stand again and again, but always fall down to the floor. But one day, this baby can stand without fall down, can run, not only stand, can walk and run. At the time, this baby powerful at the time. In the same way, this 5 jhana factor powerful at the time, not fall down to the winga. Can stand there the whole day, the whole night. Continue sajjana.
Kenapa kenapa kesadarannya tidak jatuh ke bawangga ketika sudah berada di tahapan konsentrasi tercerapnya atau apana samadhi. Jadi jawananya bisa bertahan terus menerus ya sampai ribuan dan seterusnya. Itu disebabkan oleh 5 faktor jana yang sudah berkembang dengan baik ya, sudah berkembang dan sudah kuat. Jadi di sini saya sudah menunjukkan di sini 5 faktor jana itu adalah Witaka, Wicara, Piti, Sukha, dan Ekagata ya. Witaka itu uh, penempelan awal, kemudian Wicara penempelan terus menerus, ya, Piti itu kegembiraan, Sukha kebahagiaan, perasaan senang ya, dan Ekagata itu adalah kemanunggalan. Di sini ketika 5 faktor ini muncul dan berkembang dengan maksimal, ya, inilah yang disebut sebagai jana. Jadi karena mereka memiliki kekuatan, makanya mereka bisa membuat kesadaran itu bertahan, tidak terjatuh ke bawangga. Jadi kalau dikasih perumpamaannya ibarat seorang anak kecil ya balita atau anak kecil yang belajar jalan. Pertama-tama ketika kakinya lemah, dia untuk mencoba berdiri pun masih jatuh gitu ya. Dia masih nggak bisa berdiri dengan stabil. Tetapi lama kelamaan ketika kakinya sudah kuat, maka dia pun bisa berdiri dan berjalan tanpa jatuh gitu. Jadi sama halnya dalam keadaan jana, ya, ketika uh, Witaka, Wicara, Piti, Sukha, dan Ekagata sudah kuat, maka dia bisa mempertahankan kesadaran untuk tidak jatuh ke bawangga. These jhana factors arise based on the Hadayawatu. No? Based on the Hadayawatu. No? These Hadayawatu are arising the same time previous mind movement. No? So therefore, Paribhaka nimitta also appear in the Bhuvenga mind, no? In the Hadayawatu, in the heart, no? In the blood, in the heart. So Paribhaka nimitta appear, no? In the Bhuvenga, no? Based on the Hadayawatu. At that time, these jhana factors are obvious in your mind, no? So therefore, after entering jhana, always have to reflect jhana factors, sure or not, no? So first jhana has 5 jhana factors. First jhana, 5 jhana factors. Second jhana has 4 jhana factors, no vitaka. Third jhana has no vitaka vichara, piti sukha ekagata only. No? Fourth jhana, sukha ekagata only. Fifth jhana, upekha ekagata only. This is Panchaka Naya. No? So Chatuka method is vitaka and vichara remove together. Vitaka vichara can remove together also. No? And then 4 jhana only. No? Di sini batin itu muncul bergantung pada landasan jantungnya atau hadayawatu. Nah, artinya pada saat itu hadayawatu juga harus ada ya di keadaan yang ini ya, di keadaan jana yang umumnya ya. Jadi di setiap momen ya setidaknya hadayawatu sudah muncul gitu ya atau sedang ada, barulah kesadaran ini bisa bergantung padanya. Kemudian 5 faktor tersebut tadi kan dalam keadaan yang kuat ya. Oleh karena itu biasanya ketika baru keluar dari jana pun 5 faktor ini masih dalam keadaan yang kuat ya. Nah, dan 5 faktor ini akan terlihat jelas sebenarnya ketika seseorang baru keluar dari jana. Jadi biasanya bagi mereka yang telah mencapai jana akan diminta untuk mengamati, merefleksi
tentang 5 faktor jana yang muncul gitu, yang masih ada di batinnya, ya. Jadi secara secara skema abhidhamma ya, skema 5 jana, di sini jana pertama itu 5 faktor itu ada, ya. Witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Di jana yang kedua, witaka tidak ada. Hanya mulai dari wicara, piti, sukha, dan ekagata. Di jana ketiga itu mulainya dari piti, sukha, dan ekagata. Jana keempat, sukha, ekagata. Jana kelima adalah upekha dan ekagata. Ya. Jadi faktor-faktor jana ini dihilangkan satu persatu. Semakin tinggi, artinya semakin tinggi jananya, faktor jananya semakin sedikit yang berperan, yang muncul, ya. Nah, kalau di um, skema jana yang 4 ya, yang umumnya di retret meditasi, jana itu ada 4. Jadi jana pertama 5 faktor jananya ada semua. Witaka, wicara, piti, dan ekagata. Di jana kedua, witaka dan wicara hilang. Jadi hanya tinggal piti, sukha, dan ekagata. Di jana ketiga hanya tinggal sukha dan ekagata. Jana keempat tinggal upekha dan ekagata, ya. Jadi alasan kenapa mesti mengamati faktor-faktor jana setelah seseorang keluar dari jana adalah untuk memastikan gitu, bahwa apakah dia beneran telah keluar dari jana, ya, dan juga untuk memastikan jana mana yang dia barusan capai, ya. Okay. Oke. So one of the question, the online question is sometimes he thinking the akusala mind. No, this akusala mind can remove by meditation like that. No, someone asking. Someone asking. No, so meditation can remove or not? No, some small akusala. No, meditation karma can remove or not? Some the akusala karma like. So karma is a no. Karma is a karma. No. Sometimes no. Sometimes they are remade. No, not yet ripen yet. No. No. Not yet ripen yet. No. Because sometimes we done akusala karma, right? But all akusala karma cannot make their effect. No. No. They need a condition to give their effect. So we always do kusala, like meditation kusala. And then they had very rare to give their effect. This meaning is there are no condition. But one day we are not meditate. Sometimes we do the akusala action. Sometimes at that time this akusala karma maybe they produce like that. So as long as not yet become the ahosi karma, they never for karma like that. Not yet become ahosi karma. They have the position to give their effect. No? So therefore we have to do always kusala. Jadi itu ada pertanyaan dari Jum, ya. Apakah meditasi bisa melenyapkan akusala karma? Jadi di sini harus dibedakan ya antara karma dan akibat. Yang disebut karma itu adalah perbuatan. Ketika kita melakukan hal buruk itu namanya karma yang buruk, ya. Ketika kita menerima akibat dari karma yang buruk itu yang kadang kita sebut sebagai buah atau akibat dari karma buruk. Nah, jadi ketika meditasi ya, pada saat itu kan umumnya kita tidak melakukan karma buruk, ya kan, karena kan meditasi itu adalah karma baik, ya. Nah, secara karma ini kalau kita sedang tidak meditasi, kadang-kala kita bisa melakukan karma buruk, ya kan.
karma buruk ini dia tidak langsung berbuah, dia hanya menjadi sebuah potensi, ya, menjadi sebuah istilahnya peluang yang akan mungkin untuk berbuah. Ya, kalau apa? Kalau kondisinya sudah tepat. Nah, jadi ketika kita baru melakukan karma buruk, kadang-kadang dia belum berbuah. Kapan dia berbuahnya? Jika kondisinya matang. Nah, kalau kita uh, dalam keadaan meditasi, ya, biasanya dia akan lebih sulit untuk mendapatkan kondisi untuk matang. Makanya meditasi bisa mengurangi peluang karma buruk itu berbuah. Ya, tapi walaupun dia belum berbuah, bukan berarti dia tidak akan berbuah, kecuali dia menjadi jenis karma berdasarkan waktu kematangan ini yang nomor 4 ya, namanya ahosi karma atau karma yang busuk. Sebelum dia menjadi karma yang busuk, maka dia masih memiliki potensi untuk berbuah. Ya, jadi uh, saya dulu jelasin ya karma yang busuk apa? Yeah. Ahosi karma meaning is sometimes Ariya Mega can remove the Janaka karma which can produce apaya. No? Because Sotapanna never go to apaya, right? So some akusala karma, no, can produce the apaya. Such kind of karma become the ahosi karma like that. No, cannot be produced to the apaya padisati. After that, no, when arrive the Arata Mega, become Arahant, no more like. After that, all Janaka karma are become ahosi karma like that. No, because cannot produce this life, but still have a pleasant effect. Pleasant effect meaning that even Buddha also had a backbone pain, right? Because this is akusala karma vipaka. So Buddha already attained the arashi, but still had the back pain. No, had that sometime. No, because the akusala vipaka. No, until the prinivana like that. No, so therefore some the no very heavy akusala karma still reduce only. No, bit akusala karma become the effect are reduced. The degree are reduced, but still have the effect. So therefore, should not do any akusala thinking, akusala karma, not dangerous. All akusala karma are all dangerous. Ya, apa yang dimaksud karma yang busuk adalah karma yang sudah tidak akan pernah berbuah lagi. Dia belum berbuah dan tidak akan berbuah lagi. Itu yang disebut karma yang busuk atau ahosi ya. Contohnya kapan? Ketika misalkan seseorang telah mencapai jalan kesuciannya, ya, ketika muncul kesadaran jalan kesucian Arya Maga, maka beberapa karma yang berpotensi untuk menghasilkan kelahiran kembali di alam rendah, di 4 alam yang menderita, itu semuanya menjadi busuk. Ya, karena seorang sotapana tidak bisa terlahir kembali di 4 alam yang rendah. Ya kan? Nah, jadi walaupun di sebelum menjadi sotapana, dia mungkin ada melakukan banyak perbuatan yang buruk yang bisa menyebabkan kelahiran di 4 alam rendah, tapi seketika mencapai tingkatan sotapana, semuanya busuk yang bisa menghasilkan di alam rendah. Ya, dan bahkan jika seseorang mampu mencapai kesucian arahat, ya, kesadaran kesadaran jalan arahata itu bisa menghancurkan semua karma yang berpotensi untuk menghasilkan kelahiran kembali. Semua jenis kelahiran kembali itu tidak akan mungkin bagi seorang arahat. Nah, tetapi walaupun jenis yang janaka itu sudah yang nomor 1 itu ya, jenis yang janaka atau yang memproduksi kelahiran kembali ini sudah tidak ada, karma itu masih berpotensi untuk muncul di kehidupan sehari-hari.
ya. Di contohnya adalah Buddha, even sama sang Buddha gitu ya. Beliau masih bisa memperoleh akibat dari karma buruknya ya, seperti menderita sakit kepala atau menderita sakit pinggang gitu ya. Itu adalah buah dari karma buruk di kehidupan lampaunya ya. Cuman memang karena kusalanya banyak, makanya uh, efeknya juga jadinya berkurang gitu ya. Cuman menjadi sakit kepala dan sakit pinggang gitu ya. Nah, tapi ya dalam artian bahkan udah mencapai kesucian arahat pun ya, sebelum parinibbana itu karma-karma masih bisa berpotensi untuk berbuah ya. Oleh karena itu saya udah bilang jangan melakukan perbuatan buruk apapun, semuanya bahaya ya. AI. Okay, next question. Next question. Next question. Oh, ya. Ya. Oh, Okay, next question. ada yang mau bertanya langsung? Oh, ada yang mau bertanya langsung? Iya. Tuh ya, cicinya mau tanya ini. Tolong ya, Korome. Thank you. I asking the AI, why is the Janakaka? He know your answer me. Ya, ya, bahasa yang ya, boleh. Iya, boleh, boleh. Oh, okay. Yeah. So, the question is how to meet Buddha Maitreya Buddha. Like, what should we do in order for us to have the chance to meet the Maitreya Buddha, future Buddha? One the Srilinga story. One Srilinga story I was sharing. Srilinga story. One day, one Arahant from Srilinga visit to Tawadesa to pay respect the Chulamani Chitiya in the Tawadesa. No? And the king said, welcome to this Arahant. No? So nearby King Saka also, no, this Arahant saw one the Deva. And the King Saka introduced, this Deva is the Alimitaya Buddha to be. Like that. And then this Arahant was very happy to see the Alimitaya Buddha to be. No? At the time, this Alimitaya Bodhisattva also, no, so no happy. At the time, this Arahant said, in our human being, many people want to see Alimitaya Buddha. At the time, Alimitaya Buddha to be saved. If they want to see me, please offer Chitiya 1,000 flowers, 1,000 light, 1,000 candlelight, like that. So therefore, no, in Sri Lanka, no, they have the tradition offering 1,000 flowers, 1,000 candlelight, like that. This is a Sri Lanka story. Okay. Jadi ini ada satu cerita yang berasal dari Sri Lanka. Jadi suatu hari ada seorang arahat
Bhikkhu Arahat dari Sri Lanka. Ya. Pada saat itu beliau mengunjungi Tawatingsa untuk memberi hormat kepada Culamani Cetya. Ya. Jadi Culamani Cetya ini tempat relik rambut Bodhisatta ya. Itu terletak di Tawatingsa. Tahu kan yang ketika Pangeran Siddhartha potong rambutnya, ya, itu kan ditangkap ya. Terus disimpan di Culamani Cetya. Nah, jadi setelah Arahat ini memberi hormat ya, memberi puja kepada relik rambut dari Bodhisatta, ia pun disambut oleh Raja Saka. Jadi di samping Raja Saka pada saat itu ada seorang dewa juga, ya kan. Kemudian beliau Arahat ini bertanya kepada Dewa Saka, siapa dewa yang ini, gitu kan. Dewa Saka bilang, oh dewa yang ini adalah calon Buddha Maitreya. Berarti Bodhisatta calon Buddha Maitreya ya. Jadi kemudian Arahat ini pun bertukar sapa dengan dewa Bodhisatta ini. Ya kan? Arahat ini bilang, oh di alam manusia itu ada banyak orang yang ingin bertemu dengan Buddha Maitreya. Nah, karena itu maka Bodhisatta pun um, mengatakan kepada Arahat, uh, bagi mereka tolong sampaikan gitu kan, bagi mereka yang mau bertemu dengan Buddha Maitreya ya, maka ia bisa uh, ini melakukan puja ke Cetya gitu ya. Saya perbuatan baik berupa puja ke Cetya uh, sebanyak 1000 kuntum bunga dan 1000 cahaya atau lilin. Maka dari itu dia sekarang di Sri Lanka juga mereka punya tradisi untuk ketika ada perayaan mereka mendanakan melakukan puja dengan 1000 bunga dan 1000 lilin. So according to our traditional text, no? According to our traditional text, meaning is our Myanmar tradition or Sri Lanka tradition maybe. No? So in the traditional text, no, they say, no, want to meet the Buddha, and then have to do 10 kusala merits. 10 kind of kusala merit, no. So this 10 kusala merit is no. Number one, no. Number one, have to meditate. Number one, very important. No? Number one. No. Okay, have to meditate. No? Ya, jadi berdasarkan teks Buddhis yang tradisi. Jadi ini maksudnya tradisi ini apakah tradisi Myanmar atau tradisi Sri Lanka gitu ya. Jadi di dalam teks tersebut ya kan tertulis bahwa ada 10 kebajikan ya, yang perlu dilakukan kalau seseorang mau bertemu dengan Buddha Maitreya. Nah, yang pertama adalah ia harus meditasi. Jadi meditasi ini penting nih. Ini yang utamanya ini. So number two, ordain as a bhikkhu or samnera or sale. No? Ordain. Or you cannot ordain, you cause other people, try helping to other people ordination. Now, as your son, you allow your son to be ordained. You also support this ordained person. Ya. Yang kedua adalah ditabis. Ya. Jadi apakah dia ditabis sebagai biku, sebagai samanera, atau sebagai sayale gitu ya. Istilahnya pernah ditabis ya. Nah, di sini kalaupun Anda sendiri tidak bisa ditabis misalkan, maka setidaknya Anda
menyebabkan orang lain untuk ditabis. Jadi misalkan Anda punya anak, ya, Anda perlu mendukung, perlu mengizinkan anak Anda untuk ditabis setidaknya, dan Anda juga mendukungnya sebagai seorang babacita. Ini yang nomor 2. Number 3, you take care your Sapajan and 5%. No? Buddha Sana Gicami, Dhamma Sana Gicami, Sangha Sana Gicami. No? Always recite and take 5%. No? Number 3. Yang nomor 3 adalah Anda harus menjaga perlindungan kisarana. Okay, now another is you plant the Bodhi tree and pour water to the Bodhi tree. Bodhi tree. Bodhi tree puja. Sorry, ya tadi mengambil kisarana dan Pancasila sumber hidup. Ya. Kemudian yang keempat adalah Anda menanam pohon bodhi dan merawatnya. Ya. Jadi dengan rajin menyiram gitu ya. Jitiya, view the Jitiya and near Jitiya some the small building also. No? Kemudian ya, Anda harus pernah membangun cetia dan atau bangunan-bangunan kecil ya, di sekitarnya. Some Jitiya has some small building sala like that. No? Salah. So can view the offer the Jitiya and small building. Another is that take care of father mother. Look after father mother. Jadi di sebelahnya cetia kadang ada bangunan-bangunan kecil yang disebut salah gitu ya. Ya, jadi untuk membangun dana untuk membangun bangunan kecil itu juga boleh. Kemudian merawat ayah dan ibu. Another is offer 4 requisite to the sangha. Selanjutnya adalah mendanakan 4 kebutuhan pokok kepada sangga. So this 10 precept, no, support, no, firstly, early to meet the Arimatiya Buddha and can attain Nibbana. Ya. Jadi karma-karma baik ini bisa mendukung untuk bertemu dengan Buddha Maitreya. Okay, we continue the night time. Ini kita lanjut malam hari. Okay, can meditate now.